Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Tarin Indah Ardiningrum dari kelas 9C dengan nomor absen 26. Di sini saya akan mempresentasikan mapel prakarya tentang mengenal jenis, manfaat, dan pengolahan daging. Yang pertama adalah mengenal jenis daging. Apa itu daging? Daging adalah jaringan otot hewan yang dikonsumsi sebagai makanan oleh manusia. Ada beberapa sumber daging yang umum, meliputi daging ayam, daging sapi, daging kambing, dan ikan. Kalian bisa lihat di sini ada beberapa jenis daging. Jenis-jenis daging ini menawarkan berbagai rasa dan tekstur, serta sering digunakan dalam berbagai resep masakan di seluruh dunia. 5 jenis daging yang sering dikonsumsi dan bagian-bagian umum yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah daging sapi. Daging sapi merupakan daging dari hewan sapi. Bagian yang umum digunakan adalah daging khas dalam, daging paha, dan daging iga. Yang kedua ada daging ayam. Daging ayam merupakan daging dari hewan ayam. Bagian yang sering dikonsumsi dari daging ayam sendiri meliputi dada ayam, paha ayam, dan sayap ayam. Yang ketiga ada daging kambing. Daging kambing merupakan daging dari hewan kambing. Bagian-bagian yang populer termasuk daging iga kambing dan daging paha kambing. Yang keempat ada daging ikan. Daging dari berbagai jenis ikan. Bagian yang sering dikonsumsi adalah daging tanpa tulang dan stik ikan. Yang kelima ada daging babi merupakan daging dari hewan babi. Bagian-bagian umum yang sering dimakan dari daging babi sendiri adalah bagian perut, bagian panggul, dan bagian iga. Next, kita akan bahas manfaat gizi. Daging merupakan sumber gizi penting yang menyediakan berbagai nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Berikut adalah analisis kandungan gizi utama dari 3 jenis daging yang berbeda, meliputi daging ikan, daging sapi, dan daging babi. Serta kita juga akan membahas manfaat kesehatan yang dapat diperoleh dari mengonsumsinya dalam jumlah yang tepat. Yang pertama, daging ikan. Kandungan gizi utamanya meliputi, pertama, protein. Ikan adalah sumber protein berkualitas tinggi yang mudah dicerna oleh tubuh. Yang kedua ada lemak. Tergantung pada jenis ikan. Lemak ikan ini bisa bervariasi. Ikan berlemak seperti salmon dan makarel mengandung asam lemak omega 3 yang baik untuk kesehatan jantung. Yang ketiga ada vitamin. Ikan mengandung vitamin D yang penting untuk kesehatan tulang dan sistem kekebalan tubuh. Yang keempat, mineral. Ikan juga kaya akan selenium dan iodanium yang mendukung fungsi tiroid dan perlindungan terhadap radikal bebas. Manfaat kesehatan dari mengonsumsi ikan secara teratur yaitu meningkatkan kesehatan jantung karena kandungan omega 3 yang mengurangi risiko penyakit kardiovaskuler. Vitamin D dari ikan juga mendukung kesehatan tulang dan sistem kekebalan tubuh. Selain itu, selenium dalam ikan membantu melawan oksidasi dan mendukung fungsi tiroid yang sehat. Lanjut, daging sapi. Kandungan gizi utama dari daging sapi meliputi, pertama, protein. Daging sapi adalah sumber protein lengkap yang menjadikan semua asam amino esensial. Yang kedua, lemak. Daging sapi mengandung lemak jenuh dan tak jenuh. Bagian kurang berlemak seperti khas dalam mengandung lemak yang lebih sedikit dibandingkan bagian lain seperti iga. Yang ketiga, vitamin. Daging sapi kaya akan vitamin B2. Yang penting untuk pembentukan sel darah merah dan fungsi neurologis. Yang keempat ada mineral. Zat besi heme dalam daging sapi lebih mudah diserap oleh tubuh dibandingkan dengan zat besi dari sumber nabati. Selain itu juga, daging sapi mengandung zinc yang mendukung sistem kekebalan tubuh dalam proses penyembuhan. Manfaat kesehatan dari mengonsumsi daging sapi adalah membantu pembentukan otot dan pemeliharaan massa tubuh karena kandungan protein yang tinggi. Vitamin B12 juga mendukung kesehatan sistem saraf dan pembentukan sel darah merah. Zat besi dari daging sapi efektif dalam mencegah anemia dan mendukung energi tubuh. Yang ketiga ada daging babi. Kandungan gizi utama pada daging babi meliputi 1. Protein. Daging babi juga merupakan sumber protein berkualitas tinggi, meskipun kandungannya sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan daging sapi.
Yang kedua, lemak. Daging babi mengandung lemak jenuh yang lebih tinggi daripada daging ikan atau sapi. Pilihan daging babi yang lebih lean, seperti tenderloin, mengandung lemak lebih sedikit. Yang ketiga, vitamin. Daging babi mengandung vitamin B kompleks, termasuk B1 atau tiamin, yang penting untuk metabolisme, energi, dan fungsi saraf. Yang keempat, mineral. Daging babi kaya akan zinc, yang berperan dalam fungsi kekebalan tubuh dan penyembuhan luka, serta selenium yang mendukung fungsi tiroid dan melawan oksidasi. Manfaat kesehatan dari daging babi sendiri adalah daging babi menyediakan protein yang penting untuk pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan tubuh. Vitamin B1 mendukung metabolisme energi dan fungsi saraf. Selain itu, zinc dan selenium mendukung kesehatan kekebalan tubuh dan membantu melawan radikal bebas. Lanjut ke bagian pengolahan daging. Pengolahan daging adalah proses yang melibatkan berbagai teknik untuk meningkatkan rasa dan tekstur. Ada dua cara pengolahan daging yang umum digunakan. Yang pertama, memanggang. Proses memanggang daging melibatkan penggunaan panas kering dari oven atau grill. Daging ditempatkan di atas rak atau di dalam oven dan dipanggang pada suhu tinggi, sehingga menghasilkan lapisan luar yang renyah dan bagian dalam yang tetap lembut. Teknik ini biasanya memerlukan waktu beberapa menit hingga beberapa jam, tergantung pada jenis daging dan ketebalannya. Yang kedua, ada teknik merebus. Merebus daging melibatkan memasak daging dalam cairan seperti air atau kaldu dalam suhu mendidih. Proses ini dapat melunakkan daging secara merata dan memungkinkan rasa daging merasap ke dalam cairan. Daging biasanya direbus dalam waktu yang lebih lama, sehingga menjadi empuk dan mudah dipisahkan dari tulangnya. Di antara kedua metode ini, metode merebus dianggap lebih sehat daripada metode memanggang. Memanggang dapat menyebabkan pembentukan senyawa kimia berbahaya jika daging terlalu panas atau terbakar. Sedangkan, merebus mengurangi resiko ini karena daging dimasak pada suhu lebih rendah dan tidak memerlukan tambahan lemak. Selain itu, cairan rebusan dapat mengekstra nutrisi dari daging yang bermanfaat bagi tubuh. Di sini ada satu resep sederhana, yaitu sup ayam rebus. Untuk membuat resep ini, kalian memerlukan bahan-bahan, yaitu 1 ekor ayam. Kalian bisa potong ayam tersebut sesuai selera kalian. 2 buah wortel. Kalian bisa memotong dadu atau memotong majang kecil-kecil. 2 batang seledri. Kalian bisa potong kecil-kecil. 1 bawang bombay. Kalian bisa cincang bawang bombay tersebut, atau kalian bisa menggunakan chopper. 2 liter air. Garam dan lada secukupnya. Untuk proses pembuatannya, yang pertama, rebus ayam dalam air mendidih hingga matang. Waktunya sekitar 1 jam. Tahap kedua, tambahkan wortel, seledri, dan bawang bombay yang sudah kalian potong-potong tadi. Tahap ketiga, masak hingga daging dan sayuran terasa empuk. Yang keempat, bumbui dengan garam dan lada sesuai selera kalian. Tahap kelima, sajikan hangat-hangat makanan tersebut biar kalian lebih enak saat menyantapnya. Dengan memilih metode yang tepat, kamu bisa mendapatkan hidangan lezat dan sehat sesuai dengan preferensi. Kita masuk ke bagian keamanan konsumsi daging. Daging merupakan sumber protein penting bagi manusia, tetapi mengonsumsinya memerlukan perhatian khusus terhadap keamanan untuk memastikan kesehatan. Kesalahan dalam pengolahan atau konsumsi daging dapat menimbulkan risiko kesehatan yang serius. Berikut adalah penjelasan mengenai pentingnya keamanan dalam mengolah dan mengonsumsi daging. Beberapa tips untuk memastikan daging aman dan sehat, serta dampak dari konsumsi daging berlebih terhadap kesehatan. Pentingnya keamanan dalam mengolah dan mengonsumsi daging. Keamanan dalam mengolah dan mengonsumsi daging sangat penting untuk mencegah penyakit yang disebabkan oleh patogen seperti bakteri, virus, atau parasit. Daging yang tidak diolah dengan benar dapat menjadi media berkembangnya mikroorganisme yang berbahaya dan dapat menyebabkan keracunan makanan atau infeksi, seperti Salmonella, E. coli, atau Listeria. Selain itu, cara penyimpanan daging yang tidak sesuai dapat menyebabkan pembusukan dan kontaminasi, yang meningkatkan risiko kesehatan. Kita masuk ke bagian tips untuk memastikan daging yang kita konsumsi aman dan sehat. Yang pertama,
Penyimpanan yang benar. Penyimpanan daging dengan cara yang benar adalah langkah pertama untuk memastikan keamanannya. Daging harus disimpan di dalam lemari es pada suhu 4 derajat Celcius atau lebih rendah, dan di dalam freezer pada suhu minus 18 derajat Celcius atau lebih rendah. Selain itu, daging mentah sebaiknya disimpan terpisah dari bahan makanan lainnya untuk mencegah kontaminasi silang. Kalian bisa menggunakan wadah kedap udara untuk mencegah daging dari terkena udara yang dapat menyebabkan pembusukan. Yang kedua, memastikan daging dimasak hingga matang. Memasak daging hingga suhu internal yang aman adalah salah satu cara terbaik untuk membunuh patogen berbahaya. Setiap jenis daging memiliki suhu internal minimum yang disarankan. Untuk daging sapi, domba, dan kambing, minimal 63 derajat Celcius. Untuk ayam dan unggas, minimal 74 derajat Celcius. Dan untuk daging cincang, minimal 71 derajat Celcius. Kalian bisa menggunakan termometer daging untuk memeriksa suhu internal dan pastikan daging tidak hanya tampak matang, tetapi benar-benar mencapai suhu yang diperlukan. Yang ketiga, pencegahan kontaminasi silang. Kontaminasi silang terjadi ketika patogen dari suatu makanan berpindah ke makanan lainnya, terutama dari daging mentah ke makanan siap saji. Untuk mencegah kontaminasi silang, kalian bisa mencuci tangan, alat, dan permukaan yang bersentuhan dengan daging mentah secara menyeluruh dengan sabun dan air yang hangat. Jangan gunakan papan potong seperti pisau yang sama untuk daging mentah dan sayuran atau makanan siap saji tanpa mencucinya terlebih dahulu. Kita masuk ke bagian dampak mengonsumsi daging berlebih terhadap kesehatan. Dampak yang pertama adalah peningkatan risiko penyakit jantung. Daging merah dan olahan sering mengandung kadar lemak jenuh dan kolesterol yang tinggi. Konsumsi berlebihan dapat meningkatkan risiko penyakit jantung yang memengaruhi kadar kolesterol darah dan tekanan darah. Dampak yang kedua adalah risiko kanker. Konsumsi daging merah dan daging olahan, seperti sosis dan bacon, telah dikaitkan dengan peningkatan risiko beberapa jenis kanker, terutama kanker usus besar. Daging olahan sering mengandung bahan tambahan seperti nitrat dan nitrit yang dapat berkontribusi pada risiko ini. Dampak yang ketiga adalah pada masalah pencernaan. Diet tinggi daging dan serat rendah dapat menyebabkan masalah pencernaan seperti sembelit. Serat dari buah-buahan, biji-bijian, dan sayuran diperlukan untuk mendukung kesehatan pencernaan. Menjaga keseimbangan dalam mengonsumsi daging dan mengikuti tips keamanan yang tepat adalah langkah penting untuk memastikan diet yang sehat dan aman. Dengan memperhatikan cara penyimpanan, memasak dengan benar, dan mencegah kontaminasi silang, kita dapat menikmati daging dengan lebih aman dan tentu saja sehat. Selain itu, penting untuk menjaga pola makan yang seimbang dengan memasukkan berbagai jenis makanan yang sehat. Demikianlah presentasi prakarya mengenal jenis, manfaat, dan pengolahan daging. Demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenal jenis, manfaat, dan pengolahan daging. Saya, Tarin Indah Aldiningrum, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.